Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Serupa dengan Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 47b dan 48. Yesus berkata, "Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para rasul serta mereka yang mengikuti Yesus pada awalnya adalah hanya orang-orang Israel. Hanya sedikit sekali dari mereka yang berasal dari bangsa di luar Israel. Sebagai orang Israel, mereka tahu aturan keagamaan yang berlaku bagi semua orang Israel tanpa kecuali. Aturan keagamaan itu diterima oleh orang-orang Israel melalui Musa, seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Aturan keagamaan itu tertulis dalam kitab Taurat. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Bagi orang Israel, mereka hanya mengasihi dan menganggap orang-orang bangsanya sebagai saudara. Sedangkan orang lain di luar bangsa Israel dianggap sebagai musuh, walaupun orang di luar bangsa Israel tidak melakukan suatu kesalahan dan kejahatan kepada mereka. Untuk itu, Yesus mengajarkan hal baru, supaya orang-orang Israel mengasihi orang di luar bangsanya, yang mereka anggap sebagai musuh. Yesus tidak hanya mengajarkan para muridnya untuk mengasihi musuh, tetapi meminta mereka berdoa bagi orang yang menganiaya para pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan para muridnya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya mereka adalah sebuah upaya agar pengikut Yesus menampilkan sifat Allah Bapa. Allah Bapa di surga menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya, Allah sendiri tidak pernah membedakan orang baik dan orang jahat. Orang baik dan orang jahat sama-sama menikmati matahari dan hujan yang Allah berikan. Matahari berfungsi menyinari, menerangi, dan memberi kehidupan. Demikian pula hujan bermanfaat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman serta mengairi sawah. Dan Tuhan Yesus mengharapkan para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Allah lakukan melalui perbuatan baik yang dilakukan oleh para pengikut Yesus. Orang-orang yang belum atau tidak mengenal Allah dapat merasakan kasih dan kebaikan Allah. Sementara
jika para pengikut Yesus tidak mampu berbuat baik, maka kasih dan kebaikan Allah tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama. Padahal kasih dan kemurahan Allah itu seharusnya dapat dirasakan oleh dan dialami oleh semua umat manusia tanpa kecuali. Lumen nomor 10.433. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Serupa dengan Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 47b dan 48. Yesus berkata, "Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para rasul serta mereka yang mengikuti Yesus pada awalnya adalah hanya orang-orang Israel. Hanya sedikit sekali dari mereka yang berasal dari bangsa di luar Israel. Sebagai orang Israel, mereka tahu aturan keagamaan yang berlaku bagi semua orang Israel tanpa kecuali. Aturan keagamaan itu diterima oleh orang-orang Israel melalui Musa, seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Aturan keagamaan itu tertulis dalam kitab Taurat. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Bagi orang Israel, mereka hanya mengasihi dan menganggap orang-orang bangsanya sebagai saudara. Sedangkan orang lain di luar bangsa Israel dianggap sebagai musuh, walaupun orang di luar bangsa Israel tidak melakukan suatu kesalahan dan kejahatan kepada mereka. Untuk itu, Yesus mengajarkan hal baru, supaya orang-orang Israel mengasihi orang di luar bangsanya, yang mereka anggap sebagai musuh. Yesus tidak hanya mengajarkan para muridnya untuk mengasihi musuh, tetapi meminta mereka berdoa bagi orang yang menganiaya para pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan para muridnya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya mereka adalah sebuah upaya agar pengikut Yesus menampilkan sifat Allah Bapa. Allah Bapa di surga menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya, Allah sendiri tidak pernah membedakan orang baik dan orang jahat. Orang baik dan orang jahat sama-sama menikmati matahari dan hujan yang Allah berikan. Matahari berfungsi menyinari, menerangi, dan memberi kehidupan. Demikian pula hujan bermanfaat
untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman serta mengairi sawah. Dan Tuhan Yesus mengharapkan para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Allah lakukan melalui perbuatan baik yang dilakukan oleh para pengikut Yesus. Orang-orang yang belum atau tidak mengenal Allah dapat merasakan kasih dan kebaikan Allah. Sementara jika para pengikut Yesus tidak mampu berbuat baik, maka kasih dan kebaikan Allah tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama. Padahal kasih dan kemurahan Allah itu seharusnya dapat dirasakan oleh dan dialami oleh semua umat manusia tanpa kecuali.